Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari yang baru, berkat yang baru, pengurapan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami akan melakukan renungan harian Yesus. Beracaralah kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Amin ya. Hari ini kita akan baca perikop di bawahnya ya. Kemarin kita baca siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita akan baca perikop di bawahnya yang berjudul siapa yang menyesatkan orang. Diambil di Matius ayat 17. Pasal 17 ayat 6 sampai 11. Ditulis juga di Markus dan Lukas. Kita akan baca. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ini yang ditulis di Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus pasal 9 ayat 42 sampai 48. Judul perikopnya siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam ya. Siapa yang menyesatkan orang, kemudian tentang garam. Kita akan baca ini ya, yang ayatnya sampai 48. Siapa yang menyesatkan orang? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak akan padam. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ini yang ada ayat tambahan ya. Judul perikopnya di bawahnya ada tentang garam. Kita akan baca. Karena setiap orang akan digarami dengan api.
Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini yang dikatakan Tuhannya yang ditulis oleh Markus. Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya. Ditulis di Lukas pasal 17. Ayat 1 sampai 2. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkannya ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Kita akan baca perikop di bawahnya, ayat di bawahnya juga ya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah orang yang menyesatkan orang-orang yang ada Roh Kudus. Karena lebih baik baginya untuk masuk ke dalam laut ya, diikat lehernya dengan batu kilangan. Karena Tuhan mengatakan saat Judas mau menjual Tuhan Yesus kan pernah berkata dia akan menyesal pernah dilahirkan. Karena di sini dikatakan bahwa di dalam neraka itu ulatnya tidak akan pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, siapapun yang menyesatkan anak-anak kecil ini, siapapun yang menyesatkan orang-orang yang ada Roh Kudus, celakalah dia. Tuhan mengatakan lebih baik jika mata kita menyesatkan, cungkilah mata itu. Tuhan sendiri yang mengatakan. Jika tangan atau kaki kita menyesatkan kita, tangan yang suka mencuri, tangan yang suka mengambil yang bukan haknya, itu lebih baik kalau kata Tuhan, lebih baik tangan itu diputus daripada dengan tangan lengkap tapi masuk neraka, karena di situ ulatnya tidak akan pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam. Ini untuk peringatan bagi kita semuanya. Celakalah orang-orang yang menyesatkan. Tuhan juga mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang Yudas memang sudah dinubuatkan dari dahulu bahwa Yudas akan menjual Tuhan Yesus. Sudah dinubuatkan banyak nabi. Tapi Tuhan tetap mengatakan celakalah dia yang nanti akan menyusup. Ini berapa sehari sebelum ini kan udah Tuhan udah ngasih tahu murid-muridnya. Karena dia akan berharap tidak akan pernah dilahirkan. Karena apa? Di dalam neraka ulat tidak akan pernah mati, api tidak akan pernah padam. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ini persis seperti Yudas, yang dialami Yudas. Sudah dinubuatkan. Sudah diketahui apa yang akan dilakukan Yudas. Tapi tetap celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan memang celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang
Tuhan katakan ya, segala sesuatu yang tidak karena hanya ada dua ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu Roh Kudus. Yang tidak sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan, Tuhan katakan itu pikiran dari iblis. Cuma ada dua itu. Tuhan mengatakan memang dunia memang harus ada penyesatan. Karena apa? Memang kan iblis ada memang untuk meminta teman ya, untuk membawa manusia ke neraka. Memang ada itu. Tapi Tuhan mengatakan celakalah orang yang mengadakannya. Penting bagi kita untuk mengkoreksi diri kita. Apakah selama ini kita itu menyesatkan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita berada di dunia itu untuk membawa kebaikan atau menyesatkan orang? Karena Tuhan mengatakan kalau kita menyesatkan orang, tangan kita menyesatkan orang, lebih baik tangan diputus tapi masuk surga. Karena Tuhan mengatakan neraka itu ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Kita bayangkan. Dan Tuhan mengatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ini yang Tuhan katakan. Siapapun yang menyesatkan anak-anak kecil ini, siapapun yang menyesatkan orang-orang yang di mana roh Tuhan ada, celakalah. Mari kita bercermin. Selama kita hidup dunia itu, kita tuh selama ini melakukan apa? Apakah membawa kebaikan atau membawa celaka orang lain atau diri kita sendiri ke dalam celaka? Mari kita bercermin. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini? Amin ya. Ini kiranya menguatkan kita semuanya. Menguatkan kita semuanya. Kiranya ini menguatkan kita semuanya. Mari kita saling menguatkan. Di dunia yang sudah banyak begitu rupa hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita saling menguatkan untuk melakukan apa? Segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau kita sangkal, mau kita tidak mau mengakuinya atau memungkirinya, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita tidak akan mampu kalau sendirian. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Kita harus saling menguatkan diri. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Mari kita saling menguatkan dan mengoreksi diri kita sendiri. Apakah selama ini kita selama di dunia itu kita membawa celaka ke orang atau membawa berkat bagi hidup orang? Tuhan sekali lagi mengingatkan. Tuhan sampai mengatakan kalau tangan kita membawa celaka diri kita atau orang lain, lebih baik tangan itu dipotong. Karena Tuhan mengatakan ulat bangkai itu tidak akan pernah mati. Dan api di neraka itu tidak akan pernah padam. Itu Tuhan yang mengatakan. Kalau mata kita mencelakakan diri kita atau orang lain, Tuhan katakan lebih baik cungkilah, perumpamaannya seperti itu. Jadi ini kita koreksi diri kita. Selama ini yang kita lakukan itu membawa diri kita ke dalam celaka, atau membawa orang lain ke dalam celaka, atau membawa ke dalam kebaikan diri kita maupun orang lain. Karena kita juga harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri juga. Mengatakan terserah, ini diriku sendiri kok. Aku mau celaka, mau apa, terserah. Ini tubuhku sendiri. Tuhan mengatakan Yudas akan berharap tidak akan pernah dilahirkan. Karena apa? Di neraka itu ulat-ulatnya itu tidak, ulat-ulat bangkainya itu tidak akan pernah mati dan apinya tidak akan pernah padam. Yesus mengatakan ke Yudas, bukan mengatakan ke Yudas. Jadi waktu itu sebelum Tuhan Yesus disalib kan menceritakan ke murid-muridnya
bahwa ada seseorang yang akan menjual dia. Dan Yesus mengatakan bahwa orang itu akan berharap tidak akan pernah dilahirkan. Kenapa? Ya karena ini Tuhan ngasih tahu ini. Karena di neraka itu ulat-ulat bangkai tidak akan pernah mati. Apinya tidak akan pernah padam. Sampai Tuhan mengatakan tidak akan berharap pernah dilahirkan. Bukan 1 tahun di situ, 2 tahun di dalam neraka kalau sudah masuk di situ. Seumur hidup sisa bermiliar-miliar tahun. Tidak berkesudahan. Jadi selama di bumi ini kesempatan kita. Kalau kita mengatakan ini hidupku, terserah aku mau apa. Tuhan mengatakan, Tuhan itu mencari orang-orang yang hilang. Tuhan katakan di sini. Tuhan itu mencari, celakalah orang-orang yang mencelakakan anak-anak kecil ini karena ada malaikat yang menatap Tuhan di surga. Tuhan juga mengatakan ini. Karena Tuhan itu datang untuk mencari orang-orang yang hilang. Jadi selama di bumi, kesempatan kita untuk melepaskan diri kita dari celaka-celaka itu. Jangan sampai kita menyelakakan diri sendiri atau juga orang lain. Kalau kita mengatakan ini diriku, ini hidupku, terserah aku mau apa. Tuhan mengatakan ingat di neraka itu ulat-ulat bangkai tidak akan pernah mati, apinya tidak akan pernah padam. Dan kita sendiri yang akan merasakan itu. Jadi, selama kita di bumi, ini kesempatan kita untuk mengingatkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Mari kita mendekat kepada Yesus. Yesus yang mengatakannya. Yesus datang untuk mencari orang-orang yang hilang. Ditulis di Matius tadi. Ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi selama kita masih di bumi, ayo, maulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memang mengatakan celakalah orang-orang yang mencelakakan orang lain. Mencelakakan anak-anak kecil ini. Tapi Tuhan juga mengatakan di sini, Tuhan datang karena anak manusia datang untuk menyelamatkan anak yang hilang atau orang-orang yang hilang. Jadi selama di bumi, kesempatan kita untuk apa? Diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan sekali lagi mengingatkan di Markus. Di neraka itu ulat-ulat bangkai tidak akan pernah mati. Apinya tidak akan pernah padam. Yesus juga mengatakan pernah di ini. Karena Yudas akan berharap tidak akan pernah dilahirkan. Ingat, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang hilang. Mari kita mau diselamatkan Tuhan Yesus. Kalau kita berkata, ini hidupku, terserah aku mau apa. Jangan sampai kita menyesal. Karena sekali masuk neraka tidak akan pernah bisa diselamatkan. Kita harus sadar neraka benar-benar ada. Dan perkataan Tuhan Yesus tidak pernah main-main. Ya di atas, ya tidak, di atas tidak. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Tak mampu diriku
dapat berdiri tegar. Terima kasih Yesus. Amin ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang. Matius 18 ayat 11. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatanmu hari ini. Berkat yang baru, anugerah yang baru, terima kasih. Perkataanmu Tuhan yang benar-benar menguatkan kami Yesus. Memperingatkan, menguatkan kami untuk selalu datang kepadamu. Terima kasih Yesus, kiranya perkataan ini menjadi benih yang baik Tuhan. Untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau, untuk memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap apapun yang kami lakukan, proyek, pekerjaan, apapun yang Kau titipkan, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya kepadamu, seperti ibadah kami kepadamu, sehingga apapun yang kami lakukan, proyek pekerjaan atau apapun yang Kau titipkan selama kami hidup dunia, dapat berdampak Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan, untuk berkati siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun Tuhan yang kami lakukan di rumah tangga, di pekerjaan, di pergaulan, dimanapun Tuhan, biarlah ada Kau Tuhan, sehingga setiap apa yang kami lakukan Tuhan dapat berdampak bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan, untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui hidup kami Tuhan. Dan untuk siapapun yang mengalami sakit Tuhan, beri kesembuhan, beri mujizat masih ada. Kami percaya Yesus, masih percaya Tuhan, mengimani doa orang benar ditumpangkan ke sakit, maka sembuhlah Tuhan. Amin Yesus. Dan pertemukan juga dengan orang-orang yang tepat Tuhan, orang-orang cerdik pandai yang takut akan Engkau, yang dapat membawa berkat, membawa kesembuhan Tuhan bagi siapapun Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang rindu memiliki anak Tuhan, beri kami anak cucu yang berbeda padamu, anak-anak yang lahir Tuhan, yang takut akan Engkau, rindu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, dapat menjadi saluran berkat bagimu Tuhan. Anak-anak yang takut akan Kau, mencintai keluarga, mencintai orang tua, dan mencintai Kau Yesus. Yang terutama Tuhan, kami juga berdoa untuk siapapun kami yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar daripadamu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar rindu Tuhan untuk membawa kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi siapapun, untuk kemuliaan-Mu Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang memiliki masalah, pergumulan, kesulitan, tekanan hidup atau apapun Tuhan, beri jalan keluar, beri terobosan-terobosan-Mu, hikmat-hikmat-Mu, mujizat-Mu, beri hal yang mereka perlukan Yesus, agar bisa menjadi berkat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau bernyata, berada, masih berbicara kepada kami, masih berbicara kepada saya Yesus, 16 tahun yang lalu dan kemudian berapa tahun kemudian, benar-benar menguatkan Yesus, menguatkan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami selalu, dalam nama Tuhan Yesus, amin.